Kita lanjut bahas BTT Dunia Para Dewa episode 155. Oke lah, nggak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pandangan mata dari pemimpin klan Yao yang bernama Yao Aotian melihat pada seorang Xiaoyan, dan kemudian sebagai pemimpin dari klan Yao ini, dia tidak ingin menjadi guru dari Xiaoyan bersama dengan orang yang biasa-biasa saja. Maka dari itu, hal seperti ini harus dia klarifikasi. Ngomong-ngomong Xiaoyan, kau masih belum menjawab pertanyaan dari orang tua ini mengenai siapa guru alkemismu di dalam benua Dodi. Karena aku benar-benar tidak rela berbagi murid kesayangan dengan orang yang biasa-biasa saja. Xiaoyan kemudian menjawab dengan hormat. Di dalam jalur alkemis, Xiaoyan memiliki total 2 guru, satu di dalam benua Dogi dan satu di dalam benua Dodi. Guruku yang ada di dalam benua Dodi sulit ditemukan dan dia juga sangat misterius. Jadi, aku Xiaoyan tidak bisa mengungkapkan identitasnya. Namun, aku bisa menjamin bahwa guruku di dalam benua Dodi sama sekali tidak akan mempermalukan pemimpin klan Yao. Mohon percayalah pada diriku dalam hal ini. Yao Aotian menyipitkan matanya. Orang misterius ya. Dia pun berkata di dalam hatinya, untuk bisa membina murid seperti Xiaoyan, kemampuan alkemis dari guru misterius ini pasti sungguh luar biasa dan levelnya juga tidaklah rendah. Yang dimaksud Xiaoyan, guru misteriusnya itu adalah Shan Lao. Pemimpin klan Yao menganggukkan kepalanya. Sangat bagus. Omong-omong, lalu di manakah gurumu dari benua Dogi sekarang? Xiaoyan teringat pada Yalao dan kemudian matanya berkaca-kaca. Dia pun menjawab, guruku masih berada di dalam benua Dogi dan mungkin akan segera menyusul ke dalam benua Dodi ini. Pemimpin klan Yao bertanya dengan penuh minat, jadi guru alkemismu di dalam benua Dogi belum mencapai terobosan Dodi? Jika begitu Xiaoyan, kau telah melampaui gurumu. Namun melihat dirimu, kau pasti sangat merindukan gurumu itu, bukan? Perasaan Xiaoyan langsung hangat dan dia mengatakan, aku dan juga guruku di dalam benua Dogi memiliki ikatan sedalam lautan seperti ayah dan anak. Bukanlah berlebihan jika aku mengatakan bahwa guruku itu adalah orang yang telah memberikan Xiaoyan kesempatan hidup yang baru. Dan bagaimana mungkin aku tidak merindukan dirinya? Pemimpin klan Yao lalu menimpali, memang seseorang yang memiliki emosi mendalam dan mengenal rasa syukur adalah orang yang luar biasa. Xiaoyan, bolehkah aku tahu siapa nama gurumu yang berada di dalam benua Dogi? Alasan pemimpin klan Yao ketika dia mengajukan pertanyaan seperti ini, dirinya berpikir apabila guru dari Xiaoyan ini nanti bisa mencapai ke dalam benua Dodi, maka dia akan memberikan perawatan luar biasa sebagai balasan atas kebaikan telah merawat Xiaoyan ketika berada di dalam benua Dogi. Xiaoyan sedikit tersenyum lalu dia menyatakan, ngomong-ngomong ini entah kebetulan atau tidak, guruku di dalam benua Dogi memiliki nama keluarga yang sama dengan pemimpin klan Yao. Dan klan tempat guruku berasal di dalam benua Dogi juga disebut sebagai klan Yao. Sepertinya Xiaoyan memang memiliki hubungan yang erat dengan klan Yao ini. Pemimpin klan Yao langsung kaget. Apa? Gurumu yang ada di dalam benua Dogi sebenarnya juga orang dari klan Yao? Tanpa ragu lagi, cincin penyimpanan di jari dari Yao Aotian berkedip. Sebuah buku berwarna coklat kini muncul di tangannya. Lalu dia pun membuka buku itu yang merupakan silsilah dari klan Yao. Pemimpin klan Yao ini membuka halaman terakhir dan membaca baris demi baris. Ekspresinya semakin rumit. Tak lama kemudian Yao Aotian segera berkata, aku tak pernah menyangka bahwa seorang pemuda yang baru saja mencapai ke tahap Daoseng benar-benar mampu membina seorang alkemis pada tingkat bintang keempat, memiliki kekuatan jiwa di puncak alam kaisar. Meskipun itu bukan lagi urusannya, begitu dia tiba di dalam benua Dodi, fondasi kokoh yang telah dia letakkan sebelumnya tetaplah penting. Tampaknya gurumu ini memiliki kemampuan dan juga pandangan jauh ke depan yang cukup hebat. Xiaoyan dan juga yang lainnya pun bingung mengikuti tatapan mata dari pemimpin klan Yao, dan tiba-tiba ekspresi mereka langsung berubah. Xiaoyan melirik pada buku coklat itu dan tertulis nama Yao Chen di dalam silsilah dari buku klan Yao. Nama dari Yao Chen ini memiliki benang-benang kilau yang cukup samar. Xiaoyan segera berkata, itu sebenarnya adalah nama Yalao. Mungkinkah
Guruku Yao Lao juga berasal dari klan Yao di dalam benua Dodi ini. Mendengarkan kata-kata seperti itu, Zenny, bayangan ungu dan juga Nan Erming sangat terkejut, tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya Xiaoyan akan memiliki hubungan yang begitu rumit dengan klan Yao. Pemimpin dari klan Yao tampaknya tidak mendengarkan perkataan Xiaoyan. Dia menatap kosong ke arah Xiaoyan untuk waktu yang cukup lama, sedikit terkejut, sedikit kecewa, dan kemudian mengelus janggutnya. Berpikir sejenak sebelum ekspresinya berubah cerah. Xiaoyan, apa yang kau katakan tadi? Tangan kiri dari Xiaoyan pun menggenggam erat bajunya, sementara tangan kanan menunjuk nama Yalao yang ada di dalam buku silsilah dengan sedikit kebingungan. Kenapa bisa nama Yalao tertulis di dalam buku itu? Melihat kebingungan di wajah dari seorang Xiaoyan membuat pemimpin klan Yao tiba-tiba bertanya, ketika kau datang ke dalam benua Dodi, apakah ada seorang dari klan Xiaomu yang datang untuk menyambutmu? Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Dan pemimpin klan Yao melanjutkan kata-katanya, jika begitu kau harus mengetahui, memang seperti itulah benua Dodi, tempat tertinggi di antara banyak benua, dan juga bisa dianggap sebagai markas besar. Cabang-cabang dari berbagai klan tersebar di seluruh benua utama, dan setelah menembus ke benua Dodi, mereka akan secara otomatis datang ke dalam tempat ini yang disebut sebagai tempat kepulangan, dan juga tempat asal kembali. Namun, metode pendeteksian dari berbagai cabang klan itu berbeda-beda. Banyak klan hanya menampilkan catatan dalam arsip klan mereka, dan ketika seorang anggota cabang menerobos ke level Dodi, mereka baru akan bisa merasakannya. Tapi klan Yaoku berbeda. Kita memiliki metode pendeteksian yang memiliki aspek uniknya sendiri. Selama seorang anggota dari klan maju ke tahap Daoseng, maka namanya akan secara otomatis tertulis di dalam buku silsilah ini. Meskipun warna dari nama itu sedikit redup, hanya ketika dia mencapai terobosan ke level Dodi, maka namanya akan bersinar terang. Dan klan Yao kita akan secara alami mengirimkan seseorang untuk membimbing mereka. Xiaoyan mengerti. Jadi begitu sebenarnya. Zenny dan juga yang lainnya menganggukkan kepalanya, dan kemudian Xiaoyan menyadari, lalu bertanya, sebenarnya kalian bertiga juga sudah mengetahui tentang hal ini? Zenny dan juga yang lainnya menganggukkan kepalanya. Kemudian Zenny berbicara kepada pemimpin klan Yao. Memang seperti itulah tuan muda Xiaoyan. Selain kultivasi, dia sama sekali tidak peduli dengan hal yang lainnya. Pemimpin klan Yao menganggukkan kepalanya sambil tertawa. Aku sudah bisa merasakannya. Xiaoyan dengan acuh tak acuh menundukkan kepalanya karena malu. Dan detik berikutnya pemimpin klan Yao lalu berkata, aku tidak pernah menyangka, sungguh tidak menyangka, kau sebenarnya akan menjadi murid dari seorang yang berasal dari klan Yao milikku. Jika begitu, tidak pantas bagi aku orang tua ini untuk menerimamu sebagai murid pribadi. Mendengarkan kata-kata seperti ini membuat Xiaoyan, Zenny, dan juga yang lainnya pun juga terkejut. Jika Xiaoyan tidak menjadi murid pribadi, lalu bagaimana caranya dia akan mendapatkan pil pembaruan jiwa penentang surga? Pasti akan sangat sulit. Menatap kebingungan dari Xiaoyan dan juga yang lainnya itu, pemimpin klan Yao kemudian berkata, namun kau tidak perlu khawatir. Meskipun kau tidak menjadi murid pribadiku, kau akan aku angkat sebagai murid cucu. Dan ketika gurumu datang ke dalam tempat ini, aku akan memberikan penghargaan yang besar atas prestasinya dalam membimbing dirimu menjadi seperti ini. Dan aku juga akan membuat Yao Chen menjadi murid pribadiku. Dengan begitu, semuanya akan berjalan sesuai dengan rencana. Gagasan seperti itu membuat Zenny dan juga yang lainnya sungguh menakjubkan. Tak disangka pemimpin klan Yao akan bisa memunculkan ide brilian seperti ini. Kasih sayang yang besar dari pemimpin klan Yao terhadap Xiaoyan membuat Zenny menghela napas lega. Mempunyai hubungannya begitu dekat dengan klan Yao akan sangat membantu masa depan Xiaoyan. Sementara Xiaoyan tidak berpikir terlalu jauh. Melihat pemimpin klan Yao terus menghindari topik kapan dia akan mendapatkan pil pembaruan jiwa penentang surga, mata dari Xiaoyan menunjukkan sebuah permohonan yang sangat kuat. Melihat pada pemimpin klan Yao ini ditatap seperti itu membuat Yao Aotian mengerti, dan dia pun berbicara, dasar bocah nakal, lihat betapa cepasnya dirimu. Setelah kau memanggil aku sebagai kakek guru, maka kau masih khawatir bahwa aku tidak akan
memberikanmu pil obat tersebut. Pemimpin klan Yao dalam rasa puas diri melihat ekspresi menyedihkan Soyen yang seolah-olah memohon untuk segera diberikan pil penentang surga tersebut. Dan bahkan Soyen tidak mengucapkan sepatah kata apapun atas ide briliannya mengangkat Soyen sebagai murid cucu, sehingga membuat Yao Aotian tak kuasa menahan diri untuk memarahi seorang Soyen. Soyen pun kemudian mengatakan, "Sekarang aku harus memanggilmu sebagai kakek guru setidaknya. Bukankah seharusnya aku memberitahu guruku terlebih dahulu dan kemudian meminta pendapat darinya?" Pemimpin klan Yao mengatakan, "Omong kosong. Bagi diriku menerima Yao Chan sebagai murid pribadi adalah sebuah kehormatan besar. Lagi pula aku sebagai pemimpin klan memerintahkannya untuk menjadi murid pribadi. Mungkinkah dia akan menolak? Cepat panggil aku kakek guru. Aku bisa membawamu untuk menangani masalah yang penting. Dan pil obat itu tidak mudah untuk didapatkan. Kau harus tahu tentang hal ini." Meskipun kata-kata dari pemimpin klan Yao terdengar cukup kasar, tapi Soyen harus mengakui bahwa kata-kata tersebut memanglah benar. Begitu Yao Lao tiba di dalam benua Dodi, pasti dia akan menjadi murid pribadi dari pemimpin klan Yao. Berarti prospek yang tidak terbatas. Ini adalah sesuatu yang membuat Soyen sangat senang. Dan Soyen tidak lagi menolak, dia membungkukkan badannya dengan hormat, lalu mengatakan, "Soyen memberikan salam kepada kakek guru. Mohon maafkan ketidaksopananku sebelumnya." Yao Aotian tertawa terbahak-bahak. Baguslah. Aku sangat senang memiliki cucu murid sepertimu. Seorang alkemis tingkat ke-6, kekuatan jiwa puncak alam kaisar. Baiklah. Namun sebelumnya ada sesuatu yang harus kukatakan padamu dan kuharap kau sudah siap secara mental mendengarkan hal seperti ini. Soyen bingung, dia pun merasa gelisah di dalam hatinya. "Kakek guru, silakan sampaikan pikiran Anda." Yao Aotian dengan ekspresi wajah yang serius, dia kemudian berbicara. Pil pembaruan jiwa penentang surga di mata orang luar adalah pil ilahi dan sebagai obat ajaib dari benua Dodi yang mampu melakukan apa saja. Namun ini tidak sepenuhnya benar. Pil obat itu hanya memiliki kemungkinan tertentu untuk bisa membangkitkan kembali seseorang. Soyen langsung berkata, "Apa? Kenapa pemimpin klan Yao tidak mengatakan hal ini sejak awal?" Zenny kemudian memahami dan dia segera berbicara untuk membujuk Soyen. Pemimpin klan Yao pasti sangat ingin merekrut seorang talenta. Itu sebabnya dia menyembunyikan hal seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, menyetujui untuk memberikan pil pembaruan jiwa penentang surga sudah cukup untuk membuktikan ketulusan dari seorang pemimpin klan Yao. Pemimpin klan Yao pun melihat pada Zenny. Gadis ini memang cerdas dan juga teliti secara alami. Bahkan dia bisa menebak isi pikiranku. Yao Aotian kemudian menatap Soyen sambil berkata, "Sejujurnya aku tidak mengatakannya sebelumnya karena aku khawatir kau akan terlalu impulsif. Namun aku ingin tahu dan juga bertanya padamu, tindakan menentang takdir ini sendiri bertentangan dengan sebuah kehendak dari surga. Jika ada pil obat dengan peluang 100%, di manakah letak kehendak surga itu? Dan kenapa Dodi mengkhawatirkan malapetaka tentang takdir?" Dua pertanyaan seperti itu bak guntur yang menyambar tubuh dari Soyen membuatnya langsung terdiam. Soyen segera tercengang. Ini dia pun tidak mampu menjawab apapun dan harus mengakui kata-kata pemimpin klan Yao memang kebenaran tertinggi. Detik berikutnya Soyen bertanya dengan secercah harapan, "Mohon maaf, sebelumnya memang akulah yang terlalu berharap. Mohon kakek guru beritahu aku berapa probabilitas pil pembaruan jiwa penentang surga, karena ini adalah obat yang sangat terkenal di dalam benua Dodi, seharusnya tidak terlalu rendah, bukan?" Pemimpin klan Yao dengan sedikit kebanggaan dia pun berbicara, "Pil obat penentang surga ini memang memiliki khasiat tertentu dan sangat mencengangkan bagi seorang Dodi yang meninggal dalam 1 tahun terakhir yang jiwanya belum rusak. Kemungkinan kebangkitannya adalah 70%. Setelah 10 tahun semuanya menjadi 50%. Soyen bertanya dengan jantung berdebar-debar, "Lalu bagaimanakah dengan jiwa-jiwa yang tersisa dari bertahun-tahun yang lalu?" Pemimpin klan Yao menggelengkan kepalanya. "Untuk hal itu belum diuji. Namun aku memperkirakan kemungkinannya hanya sekitar 20% saja." Soyen kaget.
Zeni tercengang. Apa? Hanya 20%? Soyen menelan ludah berkali-kali. Kebingungan di dalam pandangan matanya semakin pekat. Dan dia bertanya, masih enggan untuk menyerah. Hanya 20%. Apakah tidak ada cara lain untuk bisa meningkatkan peluangnya? Pemimpin klan Yao menggelengkan kepalanya. Maksimalnya 20%. Lagi pula, itu adalah sisa jiwa yang telah rusak parah. Namun berapapun presentasinya, itu adalah sebuah pertaruhan besar. Bahkan jika hanya ada 1%, apabila berhasil ya berhasil. Dengan peluang 99% saja, apabila gagal ya gagal. Itu ibaratnya hanyalah segenggam debu di dalam siklus jalan surgawi. Dan ini bisa dianggap sebagai bagian dari takdir. Zeni kemudian menghibur Soyen. Apa yang dikatakan oleh pemimpin klan Yao memang benar. Tuan muda Soyen, kau tidak perlu bersedih. Kenapa kita tidak mencobanya terlebih dahulu? Leluhurmu telah mengorbankan dirinya untuk dirimu. Dan kebajikannya pasti akan bisa menggerakkan kekuatan surga. Orang yang beruntung akan mendapatkan sebuah pertanda yang baik. Soyen menerima kenyataan itu dan kemudian tekad muncul di dalam wajahnya, lalu dia mengatakan, pemimpin klan Yao, Zeni, kalian memang benar. Aku Soyen bersedia mengambil resiko dan aku tidak percaya bahwa leluhurku pasti akan bisa dibangkitkan kembali dalam sekali percobaan untuk menyaksikan kemakmuran abadi dari klan Xiao sekali lagi. Yao Aotian tertawa. Sungguh pantas menjadi cucu muridku yang baik. Sifat hatimu luar biasa. Awalnya, pil obat ini memiliki batasan lain, tapi aku yakin itu tidak akan mempengaruhimu untuk saat ini. Semuanya menjadi bingung menatap pemimpin klan Yao. Batasan apalagi sebenarnya yang dimaksud? Pemimpin klan Yao tiba-tiba saja berbicara. Meskipun pil obat ini bisa memperpanjang umur, melestarikan jiwa, namun pil ini hanya bisa digunakan pada mereka yang berada di bawah bintang 8 Daudi. Dan jika aku tidak salah, di dalam klan Xiao milikmu tidak ada anggota yang pernah mencapai bintang 8 Daudi. Apakah kalian merasa ini agak seperti iga ayam? Apa kalian merasa ini sangat tidak sesuai dengan legenda dan cukup mengecewakan? Semuanya menganggukkan kepalanya. Ekspresi mereka cukup kecewa. Pil obat penunjang jiwa nomor 1 yang legendaris ternyata tidak efektif melawan puncak kekuatan di dalam dunia ini. Sungguh mengecewakan. Pemimpin klan Yao tertawa. Ketika aku pertama kali menjadi pemimpin dari klan Yao, bertanggung jawab atas pil obat ini, aku memiliki pemikiran yang sama seperti kalian, dan itu benar-benar tidak berbeda. Tapi ada alasan kenapa pil obat ini memiliki nama yang begitu angkuh. Pertama, mengenai klasifikasi Daudi secara rinci, bintang 5 Daudi adalah satu garis pemisah, bintang 8 Daudi adalah garis pemisah yang lainnya. Setelah mencapai bintang 8 Daudi, seseorang menjadi kekuatan sejati di dalam benua Daudi. Tanpa perlu dikatakan mereka bisa bertindak dengan gegabah. Mereka masih dapat mendominasi suatu wilayah tertentu. Kekuatan penghancur seperti itu telah melampaui kemampuan pemulihan diri dari langit dan bumi. Jika Daudi yang kuat seperti ini masih bisa mati dan bangkit kembali menggunakan pil penentang surga, maka benua Daudi akan hancur berkali-kali selama puluhan ribu tahun, dan itu adalah bentuk batasan lain dari aturan langit dan bumi. Apakah kalian paham? Lebih lanjut lagi, pil obat ini terutama dimurnikan oleh para jenius yang tidak tertandingi di antara berbagai ras. Munculnya seorang jenius adalah sebuah keberuntungan setiap ras, tetapi pertumbuhan seorang jenius tidak bisa dipisahkan dari cobaan hidup dan mati. Sejarah panjang, berapa banyak para jenius yang tidak tertandingi telah gugur di dalam perjalanan pertumbuhan mereka. Jadi menurutmu, bagaimanakah dengan pil obat ini? Menentang surga atau tidak? Soyen menganggukkan kepalanya, kemudian dia berkata, pil obat yang telah menyelamatkan harapan suatu ras tentu saja merupakan suatu yang menentang surga. Pil obat ini terlebih lagi sejak bencana kuno belum ada obat kebangkitan di dalam benua Daudi yang lainnya. Dan pil obat ini benar-benar layak disebut melampaui surga. Sebagai seorang alkemis, Soyen tentu saja lebih mudah memahami alasannya daripada orang lain. Dia menghela nafas lalu berkata, hanya saja hal-hal ini terlalu jauh dari Soyen. Leluhurku, apalagi Daudi bintang 8. Bahkan dia belum mencapai kekuatan Daudi. Pemimpin klan Yao sangat kaget. Apa?
leluhurmu belum mencapai kekuatan Dodi? Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Benar, ini semua adalah kesalahan Xiaoyan karena tidak mengklarifikasi dengan kakek guru sebelumnya, membuat kakek guru mengira bahwa itu adalah seorang dari klan Xiao di dalam benua Dodi ini, leluhur yang ingin aku hidupkan. Dia adalah orang yang berasal dari benua Doki dan kekuatannya berada di puncak Douseng. Pada saat itu, pemimpin klan Yao menatap Xiaoyan dengan seksama, seolah-olah dia telah mendengar rahasia yang menggemparkan dunia. Matanya bahkan tidak berkedip, membuat Xiaoyan dan juga yang lain merasa gelisah. Mungkinkah pil penentang surga ini tidak efektif untuk orang yang berada di bawah Dodi? Pemimpin klan Yao tiba-tiba tertawa. Xiaoyan, kau benar-benar orang yang sangat beruntung dan juga diberkati. Tahukah kau bahwa pil obat penentang surga tidak hanya memiliki peluang 70% untuk menghidupkan kembali seorang Dodi paling banyak, tapi untuk yang di bawah Dodi itu hampir 100%. Meskipun leluhurmu hanyalah secuil sisa jiwa, aku berani mengatakan setidaknya ada peluang keberhasilan 80%. Xiaoyan sangat gembira. Apa? Benarkah itu? Pemimpin klan Yao menganggukkan kepalanya. Tentu saja. Tidakkah kau pikirkan berapa banyak energi yang dibutuhkan untuk seorang Douseng dibandingkan dengan seorang Dodi? Jika membangkitkan seorang Dodi saja bukan masalah, maka membangkitkan seorang Douseng itu lebih mudah. Semuanya menghela nafas lega. Kelelahan dari perjalanan mereka lenyap begitu saja. Xiaoyan mengunggukkan badannya. Terima kasih banyak kakek guru. Aku Xiaoyan akan mengukir kebaikan ini di dalam hatiku. Sambil memandang ke arah langit, Xiaoyan merasa bahwa langit pada saat ini warnanya biru cerah. Angin berhembus dengan cara yang cukup menyejukkan. Bahkan rumput-rumput di tempat ini juga terlihat sangat lembut dan indah. Xiaoyan kemudian segera berkata, aku bahagia, aku sangat bahagia. Dia pun langsung memeluk Nan Erming yang ada di sampingnya dan tertawa tanpa henti. Zeni kemudian berkata, Tuan Muda Xiaoyan, seharusnya tidak menyesal sekarang bukan? Merasakan kebahagiaan dari Xiaoyan, Zeni dan juga bayangan ungu hanya bisa tersenyum. Pemimpin klan Yao mengelus janggutnya sambil berkata, kasihan anak itu. Sepertinya niat ini benar-benar telah menghambatnya. Jarang sekali hal seperti ini bisa terselesaikan dengan mudah. Cukup lama Xiaoyan merayakan kegembiraannya itu sebelum akhirnya dia tersadar melihat pada pemimpin klan Yao sambil berkata, maaf, aku telah sedikit kehilangan ketenanganku. Pemimpin klan Yao kemudian menimpali. Tidak apa-apa, tapi kau jangan terlalu senang dulu. Ada satu hal lagi. Pil obat ini terlalu ampuh untuk seorang di bawah Dodi, dan aku khawatir leluhurmu tidak akan sanggup menahan energi besarnya. Xiaoyan berkata, lalu apa yang harus aku lakukan? Zeni menatap pemimpin klan Yao. Karena pemimpin klan Yao telah bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Dia pasti sudah punya sebuah rencana bukan? Pemimpin klan Yao tertawa. Nona muda Zeni, sungguh tidak ada yang bisa aku sembunyikan dari dirimu. Kita butuh sesuatu untuk menetralkannya, dan ini adalah pil obat. Aku sudah punya resepnya, tapi kurang satu bahan. Xiaoyan pun bertanya, kakek guru, Anda sebelumnya benar-benar membuatku ketakutan. Bolehkah aku bertanya, bahan apa itu? Dan aku akan pergi untuk mencarikannya. Pemimpin klan Yao pun mengatakan, bahan obat yang masih kurang adalah rumput hemeng. Ciri-cirinya cukup khas. 3 buah yang terhubung, 7 daun saling berdekatan. Begitu melihatnya, kau pasti akan langsung bisa mengenalinya. Namun bahan obat ini tidak mudah ditemukan. Setauku, di dalam hutan besar dari kota Juki, di dalam alam ilusi menghasilkan bahan obat ini, dan paling banyak. Setiap orang yang keluar dari sana membawa begitu banyak bahan obat tersebut. Hanya saja interval atas pembukaan alam ilusi ini terlalu lama, sehingga tingkat konsumsi dari bahan obat itu terlalu jauh melebihi pengumpulannya, menyebabkan kelangkaannya tersendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, karena beberapa perubahan terjadi di dalam benua Dodi, alam ilusi sebenarnya telah menunjukkan tanda-tanda pembukaan lebih awal dan mungkin akan segera dibuka. Dan itu adalah keberuntunganmu. Kau bisa masuk ke dalam sana untuk mendapatkan beberapa pengalaman dan juga mengumpulkan rumput hemeng. Xiaoyan mengerutkan dahinya sambil berkata, mengumpulkan rumput hemeng dengan mudah. Namun bukankah alam ilusi itu sangat berbahaya? Kakek guru,
Kau mengatakan dengan begitu mudahnya seolah-olah aku hanya berkunjung dan kemudian kembali lagi. Tempat seperti apa sebenarnya alam ilusi ini? Zhou Yan bertanya kepada pemimpin klan Yao dengan raut wajah mencurigakan. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah alam ilusi ini merupakan sebuah tempat yang sama yang dimasuki oleh Zhou Yan pada saat itu? Ataukah ini adalah alam ilusi yang lainnya? Hanya kebetulan memiliki nama yang sama saja. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.